but regulation of the process by national governments and international bodies is also needed. And once again, the United Nations should certainly be among the catalysts and coordinators of this process. Membicarakan sosok John Davison Rockefeller seolah tak pernah ada habisnya, terutama bagi para penyuka teori konspirasi. Namanya selalu disebut sebagai salah satu orang yang mengendalikan dunia. Tapi, banyak yang mengenal dia sebagai sosok pekerja keras. Dia mengumpulkan kekayaan yang berlimpah dari gurita bisnisnya. John D. Rockefeller dikenal kejam saat mengincar sesuatu. Tapi di sisi lain, pria kelahiran tanggal 8 Juli tahun 1839, di Riverford, New York itu banyak beramal di ujung usianya. Dikutip dari History.com, Rockefeller lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya adalah seorang pedagang keliling. Rockefeller kecil, turut membantu mencari uang untuk menopang kehidupan keluarga. Dia menjual permen, memelihara kalkun dan juga bekerja sampingan di rumah tetangga sekitarnya. Tahun 1853, Rockefeller sekeluarga pindah ke daerah Cleveland, Ohio. Di sana, dia mengenyam pendidikan sebagai akuntan di sebuah perguruan tinggi swasta. Memasuki tahun 1855, Rockefeller mendapat pekerjaan sebagai juru tulis di perusahaan Hewitt dan Tuttle yang bergerak di bidang pengiriman barang. 4 tahun kemudian, tepatnya pada 1859, dia berhenti bekerja dan memulai bisnis bersama rekan sekantornya. Mereka mencoba peruntungan sebagai pedagang jerami, daging, biji-bijian dan barang-barang lainnya. Keuntungan yang diraup kala itu mencapai $450.000 AS. Kesuksesan tersebut membuat keduanya menjajal industri minyak yang sedang booming saat itu. Bersama rekannya, Rockefeller berinvestasi di kilang minyak Cleveland. Tak hanya itu, dia juga membeli perusahaan-perusahaan kecil untuk mengembangkan perusahaan minyaknya. Rockefeller muda yang mapan, menikahi Laura Celestia Spellman pada 1864. Laura adalah anak dari seorang politisi sekaligus pengusaha konstruksi. Dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 5 orang anak, yakni seorang putera bernama John Davison Rockefeller Jr. dan 4 putri, Edith Rockefeller McCormick, Elizabeth Rockefeller Strong, Alta Rockefeller Prentice dan Alice Rockefeller yang meninggal ketika berusia 13 bulan. Gary Allen menulis dalam bukunya yang berjudul The Rockefeller Files, pada 1865 Rockefeller meminjam uang di bank guna membeli beberapa perusahaan milik mitra bisnisnya dan mengambil kendali atas kilang minyak di Cleveland. Di tangan Rockefeller, kilang itu dikembangkan jadi kilang terbesar saat itu. Bisnis minyak bumi yang kala itu menjadi bahan pokok ekonomi, dan membuat Rockefeller menjadi semakin kaya. Cengkraman bisnis minyak ia perluas. John D. Rockefeller bersama saudaranya William A. Rockefeller, dan rekan bisnisnya yakni Henry Flagler, Jabez A. Bostwick, Samuel Andrews dan Stephen V. Harkness mendirikan Standard Oil Company of Ohio pada tahun 1870. John D. Rockefeller jadi pemegang saham terbesar. Berkat kelihayan lobi dan kedekatannya dengan para politisi, Standard Oil memperoleh monopoli dalam industri minyak. John juga aktif membeli kilang minyak dari perusahaan kelas menengah dan kilang minyak pesaing bisnisnya. Produk Standard Oil dipasarkan ke seluruh dunia. 12 tahun berselang, pada 1882 berbagai perusahaan Rockefeller yang dibeli, digabungkan jadi satu perusahaan di bawah payung Standard Oil Trust. Dari perusahaan besar ini, dia mengendalikan 90% kilang minyak dan saluran pipa minyak nasional. Dalam hal mengeksploitasi minyak, Standard Oil melakukan berbagai cara, mulai dari membangun barel minyak sendiri hingga mempekerjakan para ilmuwan guna mencari tahu lahan-lahan potensial yang memiliki kandungan minyak bumi. Praktik monopoli dan eksploitasi minyak besar-besaran oleh Rockefeller sempat terusik, kala Ida Tarbell membongkar kelicikan perusahaan Standard Oil dalam menjalankan bisnisnya. Ida Tarbell adalah seorang penulis, dosen, jurnalis investigasi, sekaligus putri pengusaha yang menjadi korban Rockefeller. Dalam bukunya,
The History of the Standard Oil Company, yang dipublikasikan pada 1902 hingga 1904, dia menceritakan bagaimana Rockefeller membuat ayahnya bangkrut dan koleganya memilih bunuh diri. Dalam penulisan bukunya, Tarbell mewawancarai puluhan karyawan Standard Oil, mengunjungi kantor Standard Oil, mewawancarai perwakilan Standard Oil yakni Henry Rogers, hingga mengunjungi gereja yang kerap Rockefeller datangi. Tarbell berhasil mengumpulkan 300 kesaksian narasumber. Saking detail penjabarannya, dia sempat dituduh mata-mata perusahaan saingan yang akan menghancurkan Standard Oil. Tarbell mengekspos praktik bisnis perusahaan Rockefeller itu, mulai dari peran Standard Oil memasok minyak untuk tentara dalam perang sipil, mempekerjakan intelijen pemerintah, mendapat tarif khusus jalur transportasi untuk mengangkut minyak hingga mengancam perusahaan pesaingnya untuk mengikuti permainan monopoli Standard Oil. Jika ada perusahaan yang menolak, dapat dipastikan perusahaan tersebut akan hancur. Pada tahun 1903, saat Tarbell tengah mengungkap skandal Standard Oil, ia melihat Rockefeller sedang duduk di sebuah peribadatan gereja. Sangat menyedihkan, orang yang melihat John Rockefeller duduk dalam sebuah pelayanan di gereja akan merasa ia adalah objek paling menyedihkan di dunia, tulis Tarbell.